Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi saudara. Kita akan melanjutkan kuliah ekologi ini. Jadi di nomor 2 ya, tatap muka kedua untuk ekologi, dan untuk yang kedua ini ada 3 video ya. Untuk video yang pertama 2A ya, itu materi yang akan dibahas adalah prinsip populasi, kemudian batasan populasi, parameter utama populasi, ini mulai dari natalitas dan mortalitas, kemudian juga migrasi. Ya. Kita lanjutkan lagi ya, tentang kuliah ini. Ya. Prinsip populasi dan topik pembahasannya ya, ini yang akan kita bicarakan ya. Jadi prinsip populasi ya, pada prinsipnya populasi adalah kumpulan individu yang sejenis dan merupakan satuan dasar dalam telaah ekologi. Nah, jadi populasi merupakan satuan dasar dalam telaah ekologi, bukan individu. Nah, populasi sendiri sebenarnya memiliki pengertian yang luas ya, ditinjau dari segala macam ilmu. Nah, tidak hanya dalam bidang ekologi saja, ada sosial dan sebagainya. Tapi dalam biodas 1 ya, kita akan meninjau populasi dalam bidang atau dalam kaitannya dengan biologi pada umumnya dan ekologi pada khususnya. Ya. Nah, tentang konsep populasi, ya ini tadi kan prinsip ya, sekarang konsep populasi itu akan dibahas di biologi dasar 2. Konsep populasi itu penggunaan prinsip populasi dalam kehidupan sehari-hari. Batasan populasi kita ulang ya. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis dan mendiami daerah yang sama atau habitat yang sama pada waktu yang sama. Nah, contohnya di di Pulau Jawa ini ada 3 taman nasional yang merupakan habitat dari banteng, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat, Taman Nasional Baluran, dan Taman Nasional Alas Purwo. Nah, Taman Nasional Ujung Kulon ini terpisah letaknya ya dari yang Baluran dan Alas Purwo. Nah, bantengnya dengan sendirinya terpisah. Oleh karena itu, banteng di Taman Nasional Ujung Kulon merupakan populasi tersendiri dan bukan termasuk populasi banteng di Taman Nasional Alas Purwo dan Baluran. Nah, Taman Nasional Alas Purwo dan Baluran itu berdekatan. Apakah bantengnya saling bercampur apa tidak? Nah, itu harus diteliti ya. Jadi itu yang di Taman Nasional Ujung Kulon jelas merupakan populasi yang terpisah. Ya. Nah, untuk menggambarkan suatu populasi biasanya kita mengenal ada parameter populasi. Nah, ini khas karakter dari populasi tersebut. Nah, karakter populasi sendiri ada yang bersifat genetik dan ada yang bersifat ekologis. Nah, pada saat ini kita membicarakan yang karakternya bersifat ekologis. Ya. Parameter populasi itu ada yang bersifat primer dan yang lainnya merupakan turunan dari karakter primer itu. Nah, berikut adalah parameter-parameter populasi tersebut. Yang pertama adalah natalitas, kelahiran, mortalitas, kematian, kemudian pola pertumbuhan populasi, ya, densitas, ya, pola distribusi, ya, potensi biotik. Ya. Ini nanti akan kita bicarakan, tapi tidak di slide atau di file nomor 2 atau video nomor 2A semuanya. Ya. Sekarang natalitas. Natalitas adalah kemampuan suatu populasi untuk bertambah besar. Individunya bertambah banyak. Ya. Biasanya dinyatakan dalam angka kecepatan natalitas atau kecepatan kelahiran. Birth rate. Ya. Ada 2 konsep tentang angka kelahiran, yaitu maximum natality dan ecological natality. Ya. Maksimum natality itu adalah angka kelahiran yang absolut ya. Dan ini terjadi dalam lingkungan yang kondisinya optimal ya. Ini seringkali disebut juga fekunditas ya, atau natalitas fisiologi. Nah, natalitas maksimum adalah jumlah individu baru yang dilahirkan di bawah kondisi optimum, baik kondisi lingkungan maupun kondisi dalam tubuh individu sendiri itu. Ini jarang terjadi karena lingkungan seringkali tidak optimal ya. Natalitas maksimum ini sifatnya konstan ya.
dan merupakan karakter khas suatu populasi. Kemudian ada ecological natality. Ini adalah natalitas yang senyatanya, yaitu jumlah individu yang dilahirkan dalam kondisi yang senyatanya, kondisi ekologis. Belum tentu optimal. Nah, kondisi natalitas ekologi ini sering ditulis dengan satu kata saja, yaitu natalitas, ya, tanpa tambahan kata sifat atau keterangan. Nah, besarnya angka natalitas ekologi dapat berubah bergantung pada banyak faktor, ya, ukuran populasi dan kondisi lingkungan itu sendiri. Ya. Ada makanan, kemudian suasana musimnya bagaimana, dan ada predator atau tidak. Ya. Nah, angka kelahiran. Nah, tadi disebutkan angka kelahiran. Ya. Biasanya dinyatakan dalam suatu angka kecepatan yang dihitung dengan cara membagi rata-rata jumlah individu yang dilahirkan per individu per satuan waktu. Kalau dirumuskan ya dn n dt. Ya. dn itu perbedaan jumlah individu dibagi n jumlah individu yang ada, dan kemudian dt ada perbedaan waktu. Ya. Nah, jumlah individu persatuan waktu per populasi ini dilambangkan dengan R, ya, atau B. Ya, tapi biasanya R. Nah, ini contohnya ini adalah dn per dt, itu berubahnya jumlah individu dalam satuan waktu, itu angka kelahiran per individu birth rate dan angka kematian. B dikurangi D itu dianggap R sama dengan R, ya. Itu N itu jumlah individu. Kalau mortalitas, ya, ini merupakan angka kematian individu dalam suatu populasi. Lambangnya D. Ya. Nah, parameternya ini dapat dianggap sebagai lawan dari angka kelahiran. Kalau natalitas bertambah, kematian mengurangi. Ya. Jadi mengecilkan populasi. Nah, cara menghitungnya sama dengan natalitas, dan juga ada dua konsep, ya. Ecological death rate atau kematian ekologi, dan angka kematian teoritis. Ya. Sekarang kita ke arah atau mengenal zero population growth, ya, ZPG. Bila B sama atau lebih besar dari D, ya, B lebih besar, maka populasi tersebut akan bertambah. Namun bila yang mati lebih banyak daripada yang lahir, populasi tersebut akan punah. Tapi bila B sama dengan D, berarti R sama dengan 0, ya. Ini jumlah individu akan stabil. Ya, jumlahnya, ya, bukan individunya, ya. Jadi ada yang lahir, ada yang mati, tapi seimbang terus. Ini populasinya tidak tumbuh. Ini yang kemudian disebut dengan zero population growth. Ya. Dalam konsep ZPG, ya, ini tidak berarti tidak ada kelahiran sama sekali, melainkan tingkat kelahiran sama dengan tingkat kematian. Bila tidak ada kelahiran sama sekali, ya, populasi tersebut akan punah dimakan usia, ya, mati karena tua. Nah, selanjutnya kita ke migrasi. Migrasi ini adalah perpindahan individu antar populasi. Kalau imigrasi masuk pada suatu populasi, emigrasi keluar dari populasi. Ya. Nah, imigrasi menyebabkan bertambahnya individu dalam populasi, sedangkan emigrasi menyebabkan berkurangnya individu dalam populasi. Nah, apabila keempat parameter ini tadi, ya, keempat parameter ini dilambangkan atau diberi tanda dengan matematika, ya, maka angka kelahiran dan imigrasi itu tandanya plus, positif, sedangkan angka kematian itu dan imigrasi tandanya negatif, ya, mengurangi. Nah, hubungan angka keempat parameter tadi itu dapat digambarkan pada gambar ini, ya. Jadi angka kelahiran menambah populasi, ya. Ini angka kelahiran menambah populasi, ya. Angka kematian mengurangi populasi. Imigrasi masuk ke dalam populasi, emigrasi keluar dari populasi. Jadi kalau
angka kelahiran dan imigrasi ini positif, angka kematian dan imigrasi ini negatif, ya, mengurangi jumlah individu dalam populasi. Ya. Demikian saudara, sebagian materi tentang populasi di video 2A ini. Itu salah tulis itu ya, saudara. Mestinya saudara ya. Kita akan melanjutkan bahasan tentang topik populasi ini di video nomor 2B ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama saudara. Kita bertemu di video nomor 2B. Sampai jumpa.